mengambil alih. Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami sekarang. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Engkau puaskan kami dengan kebenaran firman. Engkau kuatkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan dengan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, kami percaya Roh Kudus mengambil alih tempat ini, sehingga setiap hati menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditabburkan, benih itu bertumbuh, jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah. Buahnya adalah kebenaran yang tetap. Diberikannya kehidupan kami, disembuhkan penyakit kami, diberkatinya rohani kami, jiwa kami. Iman kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran yang tetap di dalam Yesus. Haleluya. Saudara siap-siap terima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Terima kasih untuk waktu yang baik yang indah ini Tuhan berikan kepada saya pribadi. Kedua kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, terima kasih banyak. Haleluya, Tuhan yang membalas dan memberkatinya. Saudara, jalan hidupmu terlukis di telapak tangan Tuhan. Jadi kalau hari ini Pastor Bobby ada di tempat ini, itu 2000 tahun yang lalu sudah direncanakan Tuhan. Dan saya percaya ini semua rencana Tuhan. Kemarin sore saya jam 4 datang ke sini, saya bertemu dengan beberapa pemuda, lalu saya tanya, ibadah besok jam berapa ya? Gitu. Lalu Ibu Gembala keluar, yang sedang mau siap-siap mau ada ibadah. Saya tahu mau ibadah, saya tanya, Ibu Gembala ada ibadah ya sore ini? Oh ada, ibadah rumah tangga. Oh iya saya mau ikut. Saya langsung cepat-cepat terus siap-siap. Puji Tuhan kemarin melayani di ibadah rumah tangga. Hari ini saya melayani di tempat ini. Saudara, saya mau berbicara pagi hari ini yaitu temanya roh fatalisme, ya. Kemarin hanya sebagian, satu bagian yang saya sampaikan, saya mau membahas secara lengkap, saudara. Roh fatalisme itu, saudara-saudara, adalah suatu paham, suatu pengertian, ya. Sudah nasib saya hidupnya miskin. Sudah nasib saya, istri saya itu meninggal umur 38 tahun, mungkin 40 tahun, saya menjadi muda. Atau sebaliknya, sudah nasib saya, sudah takdirnya aku menjadi janda, suamiku meninggal umur 41 tahun, ya. Itu udah takdirnya begitu, ya. Nah, keguguran, ya sudah beginilah nasib kami, sudah memang tertulis begini. Kebangkrutan, kecelakaan, ada anak kecil umur kira-kira 5 tahun diasuh dengan susternya 2, tapi di Flores, ya, di depan gerejanya itu ada trotoar, main tak-tak bola begitu, lalu ada sopir mobil bak terbuka, mabuk, anak kecil itu ditabrak, saudara. Naik ke trotoar, kepalanya pecah. Lalu waktu saya ibadah, saya dengar Pak Pendeta bilang, saudara, semua itu sudah tertulis, sudah jalan hidup kami. Anak saya umur sekian itu mati. Caranya sih tidak masalah. Jadi semuanya itu sudah takdirnya, begitu ya. Nah, saudara-saudara, semua ini adalah suatu paham, suatu pengertian roh fatalisme. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diputarbalikkan tipis-tipis dari iblis, ya. Nah, kalau kita lihat, kan coba ditayangkan di LCD-nya Ulangan 7 ayat 12 sampai 14, coba dibaca ya. Kita baca sama-sama. Ya, mari saya yang ayat yang ganjil, yang genap, saudara yang ganjil, ya. Demikian firman Tuhan.
Ulangan 7 ayat 12 sampai 14. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumi, gandum dan anggur serta minummu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Satu lagi terus 15 ya. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di sisiku akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi Ia akan mendatangkan ya, amin. Haleluya. Kalau kita lihat firman Tuhan ini saudara, yaitu Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Ketika kita menuruti firman Tuhan hidupnya, ketika kita taat, ketika kita setia, maka janji Tuhan yang kepada nenek moyang, kepada kita, dan akan terjadi, saya singkat begini, dan akan terjadi ketika kita menuruti semua firman Tuhan, ketetapan Tuhan melakukannya dengan setia, maka aku Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Ya, tadi kita katakan memberkati, melindungi engkau. Penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dahulu Tuhan timpakan di Mesir, sekali saja tidak akan pernah menjamah kita. Tidak ada kemandulan, bahkan hewan-hewan kita tidak ada yang mandul. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini, ya, lalu kita hubungkan dengan Mazmur 91, ya, janganlah kamu takut terhadap penyakit sampar menular yang berjalan di lembang tengah hari di kegelapan malam, sebab kamu hanya menonton saja. Hal ini terjadi kepada orang yang berlindungnya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, iya kan? Nah, tetapi kalau kita lihat kisahnya Ayub, coba kita lihat kisahnya Ayub, ayat 1, coba kita buka. Ayat 1 sampai 22, dan ayat 2 sampai dengan 10. Ayo kita baca. Saya yang ganjil, saudara terkasih yang final. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Tiga saudara perempuan mereka diundang makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak Allah dari Tuhan, dan di antara mereka terdapat juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapannya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya adalah bersama. Hanya jangan kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, seorang sesuruh kepada Ayub sedang mengurus sapi membaca dan keledai bayinya makan untuk sebelahnya. datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum bersama saudara mereka. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak wajahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan negeri dan jelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit dan kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya dan menerimanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sengstit beli untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mati. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan dirinya. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat tadi firman Tuhan yang Ulangan 7 ayat 12 sampai 15 dan Mazmur 91 ya, saudara bisa baca ayat 1 sampai 10. Bagus lagi sampai selesai. Lalu kita hubungkan dengan kisahnya Ayub, kita tentu menjadi bingung. Kita bertanya-tanya, iya kan? Bahwa kalau di Ulangan 7 ayat
Mazmur 91 bahwa orang yang hidupnya itu menuruti firman Tuhan, yang taat, yang setia, yang saleh, yang jujur, yang rendah hati, yang baik, mereka tidak akan terjamah penyakit. Mereka tidak akan mengalami malapetaka, kutuk mati muda, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, keguguran, segala yang tidak baik. Tetapi kenapa ada orang di tanah Kus yang bernama Ayub, orang yang paling kaya, orang yang paling soleh, yang paling baik, rendah hati, jujur, takut akan Tuhan. Kenapa dalam satu hari 10 anaknya itu mati, saudara, dalam satu hari? Bukan itu saja, hartanya habis. Lalu Ayub sendiri dari ujung kepala batunya sampai ujung kakinya sakit borok, darah yang busuk, gatal-gatal. Kalau garuk-garuk itu digaruk pakai beling, harus pakai abu, tidak boleh kena air. Busuk, bau busuk, demam, bahkan wajahnya sampai tidak dikenali, saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Ayub yang hidupnya sudah soleh, sudah jujur, rendah hati, hidupnya menuruti firman Tuhan, orang yang paling soleh, jujur dan takut akan Tuhan, tidak ada orang di muka bumi yang seperti Ayub? Kenapa mengalami penderitaan seperti itu, saudara? Kalau kita ada anak kita meninggal, anak yang kita cintai, kalau suami yang kita cintai atau istri yang kita cintai meninggal, entah itu sakit kanker, entah itu kecelakaan, kepalanya pecah, ya. Nah, mengapa kita mengalami hal seperti itu, saudara? Pasti kita sangat sedih, sangat menderita, saudara. Nah, Ayub 10 anaknya mati dalam satu hari, saudara. Bukan cuma 1, 10 dalam satu hari. Mengapa, saudara? Ini yang harus kita pelajari. Kalau menurut konteksnya, Ayub itu adalah menjadi objek pertempuran antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Ya, iblis itu selalu mendakwa kita. Iblis itu selalu merancangkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, rancanganku damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan kecelakaan, hari esok penuh harapan. Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang Israel, kepada kita semua, adalah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, di surga itu Alkitab menjelaskan, di surga tidak ada ratap tangis dan getak gigi. Tidak ada saudara-saudara kita berduka cita, istri kita meninggal belum waktunya. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Aku akan menggendong engkau sampai memutih rambut. Ada orang usianya sampai 87 tahun, orang yang nggak kenal Tuhan, kok sampai 87 tahun masih sehat, jalan sendiri ke sana ke sini, ke kamar mandi, ke kebun. Tetapi kita tidak tahu bahwa di dalam hidup orang tua itu penuh ratap tangis dan getak gigi. Kalau yang dari Tuhan, umur kita 70 tahun sampai 80 tahun, di dalamnya penuh damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Rancanganku damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan, hari esok penuh harapan. Bukan kutuk mati muda, bukan sakit penyakit, bukan kecelakaan, bukan keguguran. Amin. Allah tidak mendesain kita, Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa lalu beranak cuculah. Nanti kamu, anakmu yang umur nanti 27 tahun meninggal ya, di kanker ya. Enggak, Allah tidak merancangkan hal yang seperti itu. Rancangan Allah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan, hari esok penuh harapan. Hidup di bumi seperti di surga. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan, sekarang persoalannya, kenapa ya Ayub mengalami hal seperti itu?
berdosa dengan bibirnya. Ya, Ayub tidak menyadari bahwa dia itu sudah dimasuki atau didoktrin oleh pengajaran kebenaran yang sudah diputarbalikkan oleh iblis. Contoh, ketika anaknya habis mati dalam 1 hari, adat istiadat di Yahudi sana, dia menggunduli kepalanya, saudara. Dia robek jubahnya, minta maaf, tidak ada sehelai kain pun. Dia masuk kamar, dia berlutut, dia bilang gini, terpujilah Allah, aku dilahirkan telanjang, kembali kepada Tuhan telanjang. Sampai di sini sesuatu sikap iman yang luar biasa. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5. Coba dibuka 1 Tesalonika 5 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Terus tetaplah berdoa. Terus mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ketika Ayub anaknya itu mati 10 orang itu dalam 1 hari, Ayub menggunduli kepalanya, merobek jubahnya, Ayub berlutut, dia bilang, terpujilah Allah, aku dilahirkan telanjang, kembali kepada Tuhan telanjang. Sampai di sini sikap yang luar biasa. Ya, sesuai. Jadi kalau mengartikan firman Tuhan, jangan bertabrakan satu dengan yang lain. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang bingung. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang hari ini ngomong A, besok ngomong B, nanti minggu depan ngomong C. Bukan. Apa yang dituduhkan kepada orang luar bahwa Tuhan kita Tuhan yang katanya firman Tuhan pelin-pelan, bertabrakan satu dengan yang lain. Enggak, saudara. Firman Tuhan sempurna. Nah, lalu ketika Ayub bilang, terpujilah Tuhan, aku dilahirkan telanjang, kembali kepada Tuhan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di sini yang menjadi persoalan, saudara. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan itu tidak pernah merencanakan mengambil, saudara. Ya, kalau Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, ya, oleh penyaliban Yesus Kristus, oleh iman percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada di hati kita. Tuhan tidak pernah ambil, saudara. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kalau kita hidupnya, maaf, suami-suami tidak setia, selingkuh, istri-istri juga banyak yang selingkuh. Jangan dikira istri-istri tidak ada yang selingkuh. Ada orang yang sharing kepada saya, guru sekolah minggu, suaminya karena selingkuh, pengkhotbah ketua pemuda, selingkuh dengan pemudinya, istrinya balas sama pemuda yang lain di satu gereja itu. Di dalam satu gereja itu ada perzinahan. Dia sharing, gak kuat, dia menahan beban dosa itu, maka dia sharing, menangis di hadapan saya. Setelah saya kasih jalan keluarnya, dia lega. Dia memperbarui hidupnya, panggil suaminya, dia berdamai, menjadi hidup baru. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberi, tidak pernah mengambil. Ya, Roh Kudus yang ada pada kita tetap ada di kita. Cuma karena kita hidupnya najis terus, hidupnya jahat terus. Saudara bisa lihat di TikTok juga ada pendeta ya, gembala gerejanya besar tuh, istrinya di rumah ditakutin, mau dibunuh pakai panah. Walaupun saya lihat ini videonya cuma gertak aja, ya. Tapi babak belur istrinya dipukulin, tempelengin, ditendang, seperti itu. Gak usah kaget, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Makanya Tuhan nanti kan murka juga kepada gembala-gembala. Tuhan berurusan dengan gembala-gembala dulu, dengan gereja-gereja dulu, ya. Nah, saudara, jadi kalau kita hidupnya itu selalu jahat,
selalu jahat, selalu berbuat hal yang najis, Roh Kudus itu akhirnya keluar, saudara. Roh Kudus itu keluar. Jadi Tuhan tidak pernah ambil. Dan pujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, rupanya ayat itu mendapatkan doktrin dirasuki oleh roh yang namanya fatalisme, pemahaman firman Tuhan yang sudah dibalik. Ya, kalau kita kesaksian lagi, saudara, aku bersyukur, ini istri pendeta, suamiku itu sering bilang, Tuhan kalau Engkau memanggil aku ketika aku sedang melayani Engkau, sedang berkhotbah. Suamiku sedang berkhotbah, jatuh saudara-saudara, lalu dibawa ke rumah sakit, subuh-subuh atau tengah malam meninggal. Saya bersyukur, saya bangga. Saya memang cinta sama suami saya sayang kepada suami saya, tapi Tuhan lebih sayang kepada suami saya. Jadi suami saya diambil Tuhan lebih dulu. Saudara mau setuju? Yang punya anak kecil tadi, tentu papa mamanya sayang ya. Karena Allah lebih sayang, diambil duluan, ketabrak mobil, kepalanya pecah, bagaimana? Setuju? Enggak kan? Aku enggak setuju. Itu roh fatalisme, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan tidak pernah mengambil. Kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus bilang, aku datang untuk membawa kamu dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa Allah kita mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu, Bapa itu memprakarsai memberi. Dia ingin memberi. Dia ingin memberkati manusia ciptaannya, keluarganya. Dia ingin memberkati anak-anak. Dia ingin memberi damai sejahtera sukacita kepada anak-anak. Dia ingin melindungi. Amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, lalu ketika Ayub borokan dari ujung kepala sampai ujung kakinya, iblis kan gak puas. Wah, Ayub ini tetap ya di dalam kebenaran Tuhan ya. Waduh, mendakwa lagi iblis. Kulit ganti kulit, kata iblis. Ya, kan ada anak-anak Allah menghadap Allah tuh. Jadi saudara gak usah kaget. Iblis saja bisa menghadap Allah. Dia dapat takhta Allah, gak usah kaget. Firman Tuhan berkata, iblis ada di antaramu. Iblis juga ada di gereja, dia nggak takut. Dia duduk di sela-sela di antara kita, dia nggak takut. Kalau firman Tuhan berkata ada jemaah Allah, ada jemaah iblis, ada jemaah Allah. Ya, kalau di gereja ada suku kritik, semua dikritik, ya. Nah, itu hati-hati tuh, itu hati-hati. Ini jemaah iblis itu. Semua dikritik, hal yang baik, yang benar dikritik. Jadi ketika Ayub borongan dari ujung kepala sampai ujung kakinya, istrinya bilang gini, masih bertekunkah kamu kepada Allahmu? Kutuki Allahmu itu, matilah kamu. Ayub jawabnya apa? Kamu seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak mau? Nah, ayat itu punya pengertian yang diputar balik iblis. Yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Padahal firman Tuhan berkata, rancanganku damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan. Hari esok penuh harapan. Iya kan? Segala sesuatu, kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 17, segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Berarti yang jahat dari siapa? Iblis, saudara-saudara. Iblislah yang mereka-reka kejahatan atasmu. Kejadian 50 ayat 20. Iblislah yang mereka-reka kejahatan atasmu, tetapi aku ubahkan menjadi kebaikan.
Amin. Saya kalau dulu nggak bangkrut, kerusuhan, saya nggak bertobat juga, saudara. Masih mengandalkan uang saya. Betul nggak? Iblislah yang mereka kejahatan atasmu, tetapi aku ubahkan menjadi kebaikan. Jadi aku melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, jangan sampai bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan yang lain. Dia itu saling topang-menopang menuju kesempurnaan. Firman Tuhan berkata, Yesus hukum yang sempurna. Amin. Haleluya. 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 Kalau Yakobus 1, coba ditayangkan Yakobus 1 ayat 1, 2, 3, 4 dan 12. Coba Yakobus 1. Nah, kita baca Yakobus 1 ayat 1, 2, 3, 4. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah segala sesuatu bahagia apabila berjumpa dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tak kekurangan satu. Ayat 12. Sama-sama kita baca ayat 12. Berbahagialah sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang Amin. bersedia. Firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 1 sampai 4 dan 12, saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, bukan berarti kalau istri kita meninggal senyum-senyum ya. Ada yang melawat, saya ikut berduka cita ya. Ya Pak, kasih. Ya Pak. Itu orang sakit jiwa. Kalau orang istri yang kita cintai meninggal, ya sedih lah, nangis. Hanya jangan berlarut-larut. Saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan yang Tuhan izinkan. Ingat, Tuhan izinkan. Firman Tuhan berkata di sini di Yakobus ayat berapa itu? Allah tidak pernah mencobai. Jangan pernah kamu berkata aku Allah yang mencobai. Ya, Allah itu mengizinkan, saudara, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, untuk menjadikan iman kita tekun, menghasilkan ketekunan sempurna, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kalau kita punya iman yang sempurna, iman yang radikal, saudara akan tidak kekurangan sesuatu apapun. Usaha dalam nama Yesus sekali berkata, pasti berhasil. Pasti berhasil. Kalau saudara benar-benar hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, maka minta apa saja kamu akan diberikan. Amin. Dalam nama Yesus, istriku sehat, anakku sehat, panjang umur, tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka. Itu akan terjadi. Nah, persoalannya kita kan sering hidupnya itu, kalau orang Ambon bilang kalabon. Ya, hari Minggu, hari ibadah, sungguh-sungguh, shalom, senyum-senyum, sikapnya baik, sopan. Wah, di luar ganas, saudara. Orang salah dikit maki-maki. Anjing setan dipanggil semua, pohon binatang disebut semua, dipanggil teman-temannya. Iya kan? Istrinya ditempeleng, anaknya ditempeleng. Nah, saudara, bukan seperti itu.
Penyembahan kita, saudara-saudara, ya, yang dinamakan penyembahan, kita kan harus berusaha melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hari Minggu beribadah, kuduskanlah hari Sabat. Saudara, kuduskan hari Sabat. Saya waktu pernah menjadi gembala 3 tahun, ya, saya bilang sama jemaat, saya ada daftar absen. Saudara, nggak ada satu orang pun yang boleh bolos ibadah hari ini. Lalu angkat tangan. Kalau ada saudara yang menikahkan anaknya, bagaimana Pak Pendeta? Saya tidak terima alasan. Hormati Tuhan. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang memandang rendah aku akan kurendah. Siapa yang menghargai aku akan kuhargai. Dahulukan Tuhan, ibadah dulu, baru saudara boleh mendangan. Sakit gak enak badan, masih bisa berdiri, datang ibadah. Banjir, Pak Pendeta, masih bisa jalan, ibadah. Nah, itu orang yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Malam sebelum tidur menyembah Tuhan. Kalau bisa 1 jam, gak bisa ya, mau 10 menit, it's okay. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun tidur, menyembah Tuhan kalau bisa 1 jam. Gak bisa 10 menit, it's okay. Jangan pernah bolos-bolos. Saudara, kalau yang pemuda-pemudi kalau sekolah bolos, nanti dikasih surat peringatan. Bolos lagi, nanti diskon. Masih bolos-bolos, kasih surat peringatan lagi. Masih bolos, nanti dikeluarkan dari sekolah. Yang karyawan juga gitu, kalau bolos-bolos, pertama dikasih surat peringatan. Masih bolos-bolos, dikasih surat peringatan kedua. Masih bolos-bolos, dipecat. Kita juga gitu, saudara. Kita anak-anak Allah, betul? Oleh penyaliban Yesus Kristus kayu salib, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita akan dicoretlah, bukan jadi namanya anak-anak Allah lagi. Kalau kita nggak menghargai Tuhan, nggak menghormati Tuhan, kita bolos-bolos ibadah. Kita selalu melakukan apa yang jahat, mulutnya keluar kata-kata yang kotor, yang najis, caci maki, kebun binatang, setan, iblis, hantu dipanggil semua. Jangan percaya itu ada jin baik, ada jin jahat. Jin dimasukin botol, jangan percaya. Saya sering bantu di rumah-rumah makan orang-orang yang belum kenal Yesus. Saya bilang, kok jin masukin botol? Orang dari langit-langit aja datang sini dalam sekejap. Temboknya dilapisi baja, dia masuk. Kok dimasukin botol? Kasihan saudara-saudara kita, saudara. Jadi saudara-saudara, terakhir saya ngomong apa sebelum ngomong soal jin? Apa saudara? Apa ibu saudara? Iya. Ini gara-gara narkoba dulu nih saudara. Tidak. Tapi Tuhan itu Allah yang tidak pernah gagal. Dulu saya lolak-lolak, orang Surabaya bilang sudah linglung-linglung, tapi Tuhan sembuhkan saya. Haleluya, 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 haleluya. Jadi Tuhan itu saudara tidak pernah mencobai siapapun. Ingat ya, iblislah yang mencobai kita, mereka-reka. Kadang ya kita sakit ya, dokter ahli ini bahkan profesor, cepat ke rumah sakit, nanti mati loh terlambat. Umurku tinggal 6 bulan lagi. Seringkali manusia mendahului Tuhan. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Nanti kita itu matinya caranya bagaimana, umur berapa itu Tuhan yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Janganlah kita mendahului Tuhan, ya kan? Makanya saya kan bersumpah, saya bernasar nggak mau minum obat. Saya percaya, saya lihat Alkitab, waduh, Lazarus udah busuk 4 hari, mati. Tuhan Yesus bilang, Lazarus, bangkitlah. Mas Lazarus bangkit.
mandiin, kasih makannya. Amin. Saya baca itu saudara. Amin, amin, yes, amin. Kalau ketika kita sakit, sudah didoa dalam nama Yesus sembuh. Mau minta maaf ya, ini firman Tuhan yang murni ya. Masih sakit mah, aduh, langsung ke rumah sakit. Mau sakit sana aja yang bagus. Itu ada dokter yang dari Mesir. Iya kan? Ada pendeta, pembalaannya besar, belasan ribu orang. Percaya dengan minyak urapan. Giliran dia sendiri sakit, dia ke rumah sakit di Singapura. Kasihan jemaat banyak yang dibohongi. Saya bukan debat seperti itu. Saya pernah sakit mah, puasa 40 hari ini ya. Aku kan punya pengertian begini. Kalau Bapak Pendeta, minta maaf siapa Pak? Bapak Pendeta Martin ke rumah saya, mau minum kopi, teh atau apa? Kopi susu, kopi, saya buatin kopi. Saya berusaha bikin roti bakar atau beli pisang goreng. Hari kita minum kopinya, pisang gorengnya kita ngobrol-ngobrol, betul nggak? Saya punya pengertian seperti itu. Saya ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus. Saya baca Alkitab. Yes, amin. Begitu. Saya puasa 40 hari. Setiap pagi minum kopi. Jangan gitu saya ya. Aku puasanya lain. Puasanya hati. Mengadakan hari-hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setia taat melakukan perintah-perintah ketetapan Tuhan. Bukan soal makan dan minum puasa itu. Jadi aku minum kopi, baca Alkitab setiap pagi. Yes, amin, baca minum kopi. Kopi yang panas itu masih mendidih itu, wah saya paling suka. Saya pecinta kopi. Seluruh Indonesia saya pernah beli kopi. Saya pernah bikin kopi 10 gelas. Kopi dari Aceh, dari Medan, dari Toraja, dari Lampung, dari Jawa, dari Papua, saya bikin semua. Saya icipi satu-satu tuh. Wah, sedapnya. Nah, suatu ketika karena puasa, minum kopi, baca Alkitab, pagi-pagi itu kira-kira jam lambung saya sakit. Sakit. Sama istriku dikasih minyak kayu putih dari Ambon, yang asli. Botol diisi air panas. Saya udah melungker, saya masuk ke kamar tempat tidur melungker, kayak cacing melungker. Udah gak bisa ngomong dari pagi. Dia datang 3 menit sakit, 2 menit hilang. 3 menit sakit, 2 menit hilang. Begitu terus saudara. 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai siang, sampai sore, malam jam 8:30 atau jam 9 lupa. Istri sama anak-anakku bilang, ayo kita bawa apa? Kita pasang botol rumah sakit, ayo. Saya minta pulpen, kasih pulpen yang kertas. Tolong jangan bawa papa ke rumah sakit. Sekalipun papa mati malam ini, setidaknya papa bangga. Papa mati karena papa pegang sumpah dan janji perkataan papa kepada Tuhan. Papa percaya Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah busuk 4 hari, sudah mati dan dibangkitkan. Papa percaya itu. Jadi iman kita jangan hanya di bibir. Baca Alkitabnya yes, amin. Amin saudara, amin. Tapi begitu mengalami sakit, takut. Kalau saudara sudah didoakan oleh hamba Tuhan dalam nama Yesus sembuh, ternyata masih sakit, dan saudara pergi ke rumah sakit, sebenarnya saudara sedang mencari pertolongan kepada pihak lain. Tidak bersalah, tidak berdosa, tapi saudara harus akui bahwa saudara meragukan kuasa Tuhan Yesus. Kata dokter, cepat nanti lambungnya pecah, mati. Dedi Petet meninggalkan asam lambung. Firman Tuhan berkata, burung pipit 2 ekor seduh. Jikalau bukur ke bumi, seizin sekehendak Bapamu yang di surga. Kita lihat burung gereja di depan kelindes mobil, gepeng kering.
Iblis untuk membunuh burung gereja ini, burung pipit itu, iblis harus izin kepada Bapa di surga. Kalau Bapa bilang tidak boleh, maka tidak ada burung pipit, burung gereja itu yang mati di situ. Apalagi kamu yang kuciptakan sempurna serupa dengan gambarku. Aku menghitung rambut kepalamu semua. Tidak ada satu pun yang gugur. Amin. Mengapa kita baca firman Tuhan itu kita tidak percaya, saudara? Mengapa kita ragu, saudara? Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus hidup di dalam saudara, maka minta apa saja Bapa akan memberikan kepada saudara. Amin. Di dalam aku Yesus Kristus hanya ada ya dan amin. Tidak ada mudah-mudahan. Kalau nanti ya saudara, Tuhan ingin lihat iman kita, saudara. Tuhan sedang melatih iman kita. Yakobus tadi dikatakan, saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh terhadap berbagai-bagai pencobaan, sebab pencobaan yang Tuhan izinkan datang padamu untuk melatih, menjadikan imanmu menjadi tekun, sempurna, sehingga kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Saya nggak pernah ke rumah sakit. Ketika subuh-subuh, loh, kok saya bisa bangun? Saya menyembah Tuhan, saya gini-gini. Malamnya sakit mah dari pagi. Aku duduk di meja aku, saudara, ambil Alkitab. Istriku lagi nyeplok telur. Anak-anak mau sekolah sarapan ya. Istriku bilang gini, saya itu sayang ya, bukan sayur. Lu masih minum kopi? Iya aku minum buatin kopi. Istriku bilang gini, minta maaf ya tadinya gak kenal Tuhan ya, santai. Dia bilang gini, kan sering dengar aku nyetel di khotbah dia itu, jadi dia tahu. Jangan mencobai Tuhan. Aku gak mencobai Tuhan. Kalau baygon aku bilang nih, baygon ya aku minum ya, itu aku mencobai Tuhan. Mati saya. Udah tahu racun ini. Firman Tuhan berkata, buah-buah yang berbiji yang ada di taman ini boleh kamu makan. Kopi dari buah-buah berbiji saya buatin kopi. Enggak, buat aja sendiri. Saya maju. Gelas kopi murni ya, giling itu yang dari giling pasar. Aku udah beli banyak. Air panas dispenser. Aduh, lu biar tahu ya, hidup gua sekarang ini milik Kristus. Kalau orang sakit mah nggak boleh minum kopi. Di sini ada yang dokter. Coba tanya dokter. Minum mah tadi malam sakit mah dari pagi sampai malam sampai subuh. Paginya minum kopi, wah celaka semati saudara. Asam lambung langsung naik. Nah, aku minum kopi, duduk, baca Alkitab. Oh, minum. Panas-panas ada asapnya. Kopinya sampai habis. Sampai hari ini, aku sering puasa 3 hari, sering puasa 40 hari. Minum kopi, I'm okay. Amin. Berikan sorak-sorak. Kalau saudara hidup menuruti kerajaan Allah, sistem kerajaan, maka sistem kerajaan dunia tidak benar. Pegang berita itu, saudara. Sarah sudah tua dan mati head. Abraham sudah tua, tidak mungkin mengandung dan melahirkan seorang anak. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya keliling saudara-saudara ke seluruh Indonesia. Secara manusia, saya rindu istri saya. Aku berdoa, Bapak, aku rindu istriku, aku ingin pulang. Jujur, jangan munafik.
kita mempunyai kebutuhan suami istri. Aku berlutut, Bapak, aku ingin pulang. Aku diam. Tidak ada jawaban, saudara-saudara. Aku taat, aku nggak pulang. Hampir 2 bulan, tanggal 27 nanti 2 bulan. Sampai aku bilang sama Tuhan, sampai kapanpun kalau engkau boleh aku pulang, aku tidak pulang. Sebab aku milikmu, aku mengasihimu. Amin. Kalau saudara hidup mengikuti kerajaan Allah, kerajaan murni tidak berlaku dalam kehidupan. Menurut dokter, sakit pelakul makan minum kopi bahaya, bisa meninggal. Minum. Saudara doain orang sakit TBC, orang sakit flu burung. Saudara masuk, saudara tidak akan tertular penyakit. Sebab ada urapan imun ilahi. Imun saudara akan dibuat kebal kuat. Sebab Tuhan yang menciptakan manusia. Saya tidak terjamah penyakit. Saya doain, saya orang yang memegang sumpah kepada Tuhan. Saya tidak menjadi orang yang munafik, membohongi jemaat dengan minyak urapan. Percaya dia sendiri yang sakit. Dia ke rumah sakit, dia cari rumah sakit yang terkenal, dari dokter yang hebat. Saya tidak pernah bersikap munafik. Pegang itu saja. Hidup yang sungguh-sungguh itu. Saudara akan tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncang. Amin. Jadi kita sekarang sudah tahu kan mengapa Ayub yang hidupnya soleh, jujur, rendah hati, takut akan Tuhan, mengalami anaknya 10 mati dalam 1 hari. Ayub korengnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya, karena Ayub menerima, dimasuki pengajaran yang diputarbalikkan iblis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan tidak pernah mengambil. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Allah tidak pernah merencanakan yang buruk, saudara. Iblislah yang rendah-rendah kejahatan atas kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ajarkan, hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sebab jauhkanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Minta berdoa, jauhkan kami dari pencobaan, jauhkan dari yang jahat. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, kan iblis kan tadi membujuk Allah, mereka-reka kejahatan kepada kita. Tuhan izinkan supaya iman kita dilatih, supaya sempurna, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan izinkan, baik, boleh, boleh, tapi sayangkan nyawanya Pastor Martin. Amin. Tuhan izinkan supaya imannya sempurna, supaya hidupnya menurut sistem kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Nah, Ayub mempunyai pengertian-pengertian yang salah tentang Allah. Kalau saudara punya pengertian yang salah terhadap Pastor Martin pasti marah kepada saudara. Aku menggembalakan kamu dengan baik, dengan benar. Aku bimbing, aku kasih firman Tuhan. Aku tolong kamu, kesusahan kamu. Kok kamu punya pikiran yang negatif kepada aku? Kata Pastor Martin, kata Bapak Gembala seperti itu, tentu marah. Begitu juga Allah kita, saudara. Kalau kita punya pemahaman yang salah tentang Dia, Allah akan marah. Untuk memulihkan pengertian Ayub yang benar tentang Allah, saya ulang, untuk memulihkan pengertian kebenaran Allah yang benar tentang Allah, Ayub harus bayar harga yang mahal. Anaknya 10 mati dalam 1 hari. Ayub borong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru Ayub sadar, baru Ayub mengerti bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah. Allah tidak pernah bersalah, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Ayub dipulihkan. Amin. Ketika Ayub masih berdolak-dalik, Ayub belum dipulihkan. Ketika Ayub
tapi semuanya itu kehendak Allah. Dan setiap Allah kasih karunia Allah. Dan pujilah Allah. Ayo pukuli. Amin. Haleluya. Roh fatalisme sudah selesai. Saya mau memberikan ilustrasi kasih Allah. Masih ada waktu nggak Pak Pendeta? Masih ya. Saya minta tolong pria yang muda, yang seterka ini, yang jadi main drum, maju. Terus, ayo maju. Terus bapak yang naik kantongnya, saya. Saya minta gadis muda satu yang masih sendiri. Ayo dokter, ayo. Jangan buang waktu untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan berikan ilustrasi. Ayo. Masih single ya? Iya. Saya akan berikan ilustrasi betapa besar kasih Allah kepada kita. Yesus bilang sebelum Abraham. Yesus dan Allah adalah satu. Saya kasih ilustrasi kasih. Ini ada seorang budak, budak ya. Ini ya. Budak itu dirantai kakinya, tangannya juga dirantai. Perempuan ini juga kakinya dirantai, tangannya dirantai ya. Ada saudara, ini penjual budak. Saya minta satu laki-laki, bapak-bapak yang lagi, yang lagi begini, sama. Haleluya, kita semua diberkati Pak. Ini saudara juga di sini. Saudara, 2000 tahun yang lalu itu penjualan manusia itu masih sah-sah, ya. Jadi saudara ini punya budak minta maaf di sini. Saya minta laki-laki satu lagi. Oke, saya aja, ya. Jadi dia teriak begini. Saudara-saudara ini di kerumunan di kota, di pasar ya. Aku mempunyai budak laki-laki, masih muda, kuat, sehat. Aku jual 10 juta. Bapak saudara ini hampiri. Minta maaf ya. Tangannya yang dibuka ke atas, diangkat. Maaf ya dibuka. Kan dulu zaman dulu nggak pakai celana lipas begini. Kayak jubah gitu ya. Dibuka, minta maaf, dilihat tubuhnya ada paru enggak, ada kusta enggak, ada kurang enggak, ada penyakit enggak ya. Diperiksa, minta maaf, alat-alat jagalnya juga semua diperiksa. Belakang, tidak ada lemaknya. Oh ini bagus. Saya beli. Saya beli. Jadi, waktu bapak ini memberi suratnya ya, surat budak ini kasih ke bapak ini. Kamu jalan di belakang bapak ini begini. Bapak ini saya tuh nanti. Lalu bapak ini lagi teriak sini Pak. Saudara-saudara, tinggal satu budak perempuan masih muda, sehat, dijamin rajin, dapat memuaskan, begitu ya. Maju, saudara ini maju. Minta maaf, dibuka lagi saudara. Angkat tangannya. Dibuka, dilihat tubuhnya. Dadanya, organ tubuh yang lainnya dibuka, dia dilihat, diperiksa-periksa, bapak pakai tangan. Penyakitan enggak? Dan di sini menangis, bisa kita dengar. Dijual berapa katanya? Lalu saudara ini bilang 20 juta. Bapak bilang, saya beli. Ketika saudara yang punya budak ini mau kasih surat itu surat hukum. Kalau pegang surat itu berarti bukan budak lagi, punya hak yang sama dengan warga. Ya. Waktu mau kasih suratnya, lalu ada seorang laki-laki. Dibilang, stop. Saya beli budak wanita ini 10 kali lipat dari tawaran bapak ini. Kasih uangnya langsung dalam keping-keping emas, bukan perak, keping emas.
lebih dari 10 kali lipat harga yang 20 juta tadi. Wanita ini langsung dengan marah, diludahi saya. Lalu saya lap suratnya itu, saya kasih ke wanita ini. Hai wanita, ini surat bahwa kamu sekarang sudah tergila. Dibuka bentuknya sama yang punya saudara tadi. Terus saya sudah menghilang di keramaian. Wanita ini kejar. Tuhan, tunggu aku Tuhan, jangan pergi. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Saudara, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Seringkali Dia sudah mengorbankan nyawanya. Dia hidup sudah ditetapkan untuk disiksa, dicambuk, berlumuran darah besi-besi yang menciprut menancap di tubuhnya. Dia disalib, dipaku saudara. Dia ditetapkan mati untuk kita. Sampai hari ini kasih itu masih berbalik. Dia masih mengasihi kita saudara. Jadi apa yang kita berikan kepada Dia, selain Dia bilang beribadahlah kepadaku dengan rasa takut, hormat dan kerendahan. Kuduskanlah hari Sabat. Hiduplah menuruti ketetapan dan perintah-perintah firman supaya kamu hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang mau dipenuhi Roh Kudus, sakit penyakit disembuhkan, saya undang saudara maju ke depan. Boleh Pak Pendeta? Oh, haleluya. Saya undang pemimpin pujian, singer, pemain musik. Kita naikkan lagu Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita itu hidup untuk menggenapi firman Tuhan, saudara. Haleluya. 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 Ayo pimpin. Yang lembut saudara, yang mesra, yang lembut. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama Yang ingin diperbaharui, yang rasanya mengenal kuasa Roh Kudus. jadi bukti Mari kita ke depan menghadap Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saudara, Kau bersama saya undang maju ke depan yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan sendiri saudara dipulihkan, saudara diberkati, saudara disembuhkan. Saya undang saudara, matilah ke depan, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan hadirat Allah. Oh, haleluya. tanda mujizat Jangan malu saudara. sertai tiap Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan hadirat Allah. kau bersama Mari saudara, mari, mari. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
lihat Allah akan menyembuhkan. Allah akan sangat mengasihi. Dia akan memulihkan dia. Lihat apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hidupku Yes. ada mujizat sekali Dia lakukanku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebenaran. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Ya Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, Kau berjanji, Engkau akan memberikan roh yang benar. Engkau akan memulihkan segala. Engkau akan menyembuhkan. Engkau akan memberkati. Oh, kami menyatakan sukacita. Rasanya Yesus ada di antara. Berjanjilah ya Bapa. Berjanjilah Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau akan diurapi dan dimuliakan. Mulai hari ini, tidak ada malapetaka, tidak ada putusan penyakit, tidak ada mati muda di keluargamu. Anak-anak menjadi terjadi, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Merendahkan hatiku di hadapan. Aku merendahkan diriku di hadapan. Aku orang yang tidak pernah berdusta. Di dalam nama Yesus. I believe. I believe. I believe you. In the name of Jesus. I believe you. Kurangkan itu ilahi. Turun atasmu. Engkau tidak terkena penyakit menular. Dalam nama Yesus. I bless you. I bless you. Terimalah kasih kami ya Tuhan. Malah kembali kepada Tuhan. Karena sudah tua, bukan sakit penyakit. Terimalah itu sebagai kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus. Bukan karena penyakit, kekuatan yang berlebihan. Dalam nama Yesus. I bless you. In the name of Jesus. Kurangkan ibu ilahi. I bless you. I bless you. Oh. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I bless you. I bless you. Kurangkan ibu ilahi. Kurangkan ibu ilahi. Dia Allah yang tidak pernah memadahi. Haleluya. I bless you. I bless you. Dia berkata, Aku Allah yang tidak pernah memadahi. Aku sangat mengasihi. Anakku yang terkasih pun kuberikan kepadamu. Menggantikan engkau di neraka. Menggantikan engkau di salib. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dia menyediakan engkau di surga. Terima urapan imun ilahi dalam nama Yesus. Anak muda, terimalah kasih setia kasih karunia Tuhan. Lihat, Tuhan akan menatap dan melambai hidupmu. Dia akan memberkati engkau. Lihat, engkau akan berhasil. Engkau akan berhasil. Ikutilah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Doakan yang mulai turun atasmu. Tidak ada petaka sakit penyakit turun atasmu. I bless you. I
bless you. Allah adalah Allah yang menyelidiki hati dan batin. Dia Allah yang menyelidiki hati dan batin. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya dalam hidupmu. Dia sangat mengasihimu. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Tuhan akan kasih melangkah hidup. In the name of Jesus, I bless you. I bless you. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Tuhan Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Hari ini urapan ilahi tegur atasmu. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka, tidak ada kemudahan, tidak ada kegagalan di dalam hidup. Hari ini Tuhan membuktikan kasih. Di dalam nama Yesus. Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan anak-anak dan mantunya. I bless you. I bless you. Terima kasih kalian. Kelak Bapak Gembala, Ibu Gembala kembali kepada Tuhan bukan karena sakit penyakit. In the name of Jesus. Bukan karena penderitaan. Haleluya. Jadi bumi